Terima kasih. Selamat siang ya, Bapak Ibu, Pak Leslie, Bu Sinta, teman-teman saya dari IT Pertamina dan Pertamina Hulu Rokan, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya untuk bisa memperkenalkan aplikasi yang kami gunakan untuk memonitoring perizinan kami di Pertamina. Jadi tadi kalau Pak Beni dari sisi yang memberi izin Pak, kalau kami dari sisi yang meminta izin Bapak Ibu, kami yang memerlukan izin-izin dari berbagai kementerian untuk dapat melakukan kegiatan bisnis kami secara aman, secure, safety, dan juga comply terhadap regulasi-regulasi yang ada, sehingga kami dapat menjalankan kegiatan kami dengan baik. Sedikit saya memperkenalkan tantangan yang kami hadapi di dunia energi saat ini. Di antaranya adalah perubahan bauran energi, di mana saat ini tidak hanya energi fosil yang banyak digunakan, justru tuntutannya lebih banyak untuk segera mengurangi energi fosil dan berpindah ke energi baru terbarukan. Kemudian juga kondisi geopolitik, perang-perang yang terjadi di di berbagai sudut dunia ya, yang juga mempengaruhi supply dan demand dari energi, dan juga bagaimana keseimbangan perkembangan antara energi yang existing dan transisi energi ke depannya. Dan juga tuntutan terhadap perubahan iklim yang meminta kami untuk menurunkan emisi serendah-rendahnya, baik dari produk kami yang semakin ditingkatkan teknologinya sehingga emisinya semakin rendah, dan juga operasional kami yang perlu ditekan emisi yang dihasilkannya. Di sini kami memiliki 3 PR, yaitu mempertahankan ketahanan energi, memastikan energi di Indonesia dapat tersuplai dengan baik, kemudian keterjangkauan energi, Bapak Ibu, yang memerlukan energi tidak hanya di kota saja seperti kita, tapi sampai ke pelosok-pelosok daerah ya, sampai ke tempat-tempat yang mungkin Bapak Ibu kalau diminta tunjuk di peta gitu, mungkin juga ini di mana tempatnya gitu. Jadi semua bangsa Indonesia harus dapat merasakan, menikmati energi sehingga kita bersama-sama bisa meningkatkan produktivitas. Itu juga menjadi salah satu PR kami. Dan juga tadi keberlanjutan karena adanya tuntutan-tuntutan kesadaran atas lingkungan yang lebih tinggi. Sehingga seperti inilah gambaran dari bisnis kami, Bapak Ibu. Jadi kami ada di upstream, kemudian di refinery dan petrochemical, kemudian commercial and trading, dan juga gas network, power dan new renewable energy, dan juga shipping, yang semuanya tersebar baik di Indonesia, dan kami juga memiliki bisnis-bisnis di luar negeri, diantaranya area-area kerja upstream di 11 area di seluruh benua ya. Kemudian kapal-kapal kami juga melayani berbagai angkutan baik hydro maupun material yang lainnya. Kemudian juga produk-produk seperti lubrikan. Di sini dapat terlihat sebaran aset-aset kami yang sangat banyak ya di seluruh Indonesia. Setidaknya kami punya 6 kilang yang masih beroperasi, kemudian kami punya beberapa ratus terminal BBM, beberapa ribu SPBU, kemudian jaringan gas yang terbentang di area yang cukup panjang, dan area-area operasi lainnya seperti geothermal misalnya, atau untuk power dan NRE lainnya.
Nah, dalam melakukan tugas kami banyak sekali izin-izin yang harus kami penuhi karena oil and gas dan energi secara umum adalah bisnis yang memang high risk, operasionalnya memang memiliki resiko yang tinggi sehingga banyak izin yang memang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dari operasional tersebut. Setidaknya ada 7 izin dasar yang harus dipenuhi dan setidaknya ada 5 kementerian yang memiliki otorisasi atas perizinan ini. Jadi mungkin saya bisa sebutkan dari Kementerian ATR BPN di sini kita memerlukan persetujuan atas kesesuaian ruang. Jadi apa yang operasional yang kami lakukan di situ di lokasi tersebut harus sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian juga kesesuaian ruang dari Kementerian KKP itu khususnya untuk area-area operasi yang berada di laut. Jadi kalau ATR BPN ada di darat, kalau KKP area-area yang ada di laut, sehingga dapat memastikan safety yang ada operasi kami di laut sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, perikanan misalnya, atau kapal-kapal lain yang masuk. Kemudian izin lingkungan tentunya, pengolahan limbah, terus bagaimana kami menjaga pengelolaan lingkungan di sekitarnya, kemudian daerah terlarang dan restricted untuk menjaga keamanan operasi migas dari ESDM, juga zona safety untuk shipping itu dari Kementerian Perhubungan dan juga persetujuan layak operasi yang memastikan mesin-mesin yang berjalan itu semuanya memenuhi standar safety, itu juga dari Kementerian ESDM, dan terakhir adalah izin beroperasi, izin berusaha dari Kementerian ESDM yang meliputi usaha pengolahan, usaha niaga, dan usaha upstream dan usaha migas lainnya. Jadi banyak sekali aset yang kami kelola, banyak sekali bisnis yang kami kelola, demikian juga banyak sekali izin-izin yang harus kami jaga validasinya sehingga kami dapat beroperasi, melakukan bisnis secara comply, secara safety gitu ya, dan bisa dan tidak melanggar regulasi yang diberikan oleh negara. Tujuan dari kita melakukan digitalisasi ini tadi, yang pertama adalah license to operate, jadi memastikan kondisi dari perizinan kami itu sesuai dengan standar safety, aset-aset terintegritas dan juga infrastruktur kita terjaga standar safety-nya tadi, dan kita bisa memonitor secara real time kondisinya seperti apa, dan kita bisa segera mengambil keputusan untuk melakukan perbaruan izin misalnya, atau bisa melakukan hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian di situ juga yang kedua adalah tadi dengan banyaknya bisnis, kalau itu scattered itu akan susah sekali untuk bisa memonitornya, tapi ketika semuanya dikumpulkan, kita dapat mengolah data-data yang ada, kemudian dengan mudah manajemen bisa melihat dari dashboard aja, sehingga itu akan mempermudah proses pengambilan keputusan berdasarkan data dan monitoring yang ada. Kemudian juga yang ketiga adalah tadi karena banyaknya aset yang harus dimonitor, tentunya untuk mempermudah decision making dan juga mengoptimalkan spasial data itu untuk akurasi dari data yang kita miliki. Nah saya dari fungsi yang memonitoring permit-permit yang harus dijaga oleh Pertamina, kami sangat dibantu oleh rekan-rekan dari IT,
kemudian juga dari Integrated Enterprise Data Command Center, kemudian dari anak-anak perusahaan seperti Partra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, PHE, dan juga GAS, dan juga di fungsi saya itu adalah Business Transformation and Sustainability. Ini adalah data-data yang digunakan di dalam aplikasi. Kami memasukkan regulasi-regulasi dari kementerian terkait dengan perizinan tersebut, kemudian non-spatial data installation, data-data yang non-spasial ya, kemudian juga data yang spasial, kemudian waktu dari berlakunya dokumen-dokumen tersebut, kemudian ada reverse engineering document, technical document, dan juga technical document installation. Jadi technical document itu adalah dokumen-dokumen yang lebih detail ya, dokumen-dokumen teknis yang lebih detail. Jadi ini yang kami masukkan ke dalam sistem. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang kami dapatkan. Jadi kami memiliki aplikasi saat ini yang bisa melihat melihat seperti map gitu ya, dan juga terintegrasi dengan aplikasi yang kami miliki. Kami bisa memonitor, contohnya di sini ada salah satu aset kami yaitu Terminal Manggis. Ini ada terminal BBM yang memiliki aset di darat dan di laut. Di sini kami bisa memantau kondisi aset tersebut dan juga seperti apa kondisi dari perizinan aset tersebut. Mungkin nanti akan saya demokan isi yang ada di sini. Ini proses dari dashboard flow-nya di Sinergi Web App-nya. Jadi data yang masuk ke Sinergi Web App. Di situ di storage, dan kemudian ada dua outputnya. Yang pertama adalah visualisasi dan monitoring tadi yang saya tunjukkan. Jadi di situ kita bisa melihat titik-titik yang hijau adalah titik-titik yang permitnya aman. Nah, titik-titik yang kuning itu adalah yang sudah hampir expire. Jadi kita bisa masuk ke situ untuk melihat apa yang hampir expire di situ. Kemudian yang merah, nah itu sudah harus segera diperbarui atau ada kemungkinan datanya yang belum dimasukkan. Nah, di sini juga akan ada outputnya yaitu alert system. Jadi yang masuk langsung ke email dan juga WhatsApp dari manajemen yang memang bersangkutan yang memiliki wewenang dari izin-izin tersebut di dalam perusahaan. Jadi kami dari aplikasi ini kami mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya efisiensi waktu dan sumber daya manusia, di mana kita bisa dengan cepat memonitor, kita nggak perlu mencari dokumen-dokumen yang scattered dari perizinan tadi, memonitornya juga lebih mudah gitu ya. Kemudian yang pasti efisiensi dari biayanya, dari waktu kita save, dari kunjungan-kunjungan ke site yang memang kita harus physically melakukan ke sana, itu bisa kita lakukan melalui aplikasi. Kemudian meminimalkan risiko izin yang expire, jadi kalau kita mengingat sendiri atau kita punya catatan saja, mungkin itu kita masih bisa terlewat, tapi dengan alert kita sudah diingatkan sendiri oleh sistem bahwa ini harus segera diperbarui. Dan juga misalnya ada pergantian SDM gitu ya, jadi itu akan lebih mempermudah selama alert ini berjalan, bisa diteruskan oleh SDM yang berganti-ganti untuk pengurusan izin-izin tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan informasi terkait aset lain dan utilisasinya dengan berbagai kegiatan operasional lainnya. Beberapa rencana yang bisa kami lakukan ke depannya untuk kami kembangkan. Yang pertama adalah mengintegrasikan GIS dengan aplikasi perizinan di Pertamina Group
dengan lebih luas gitu ya. Kemudian mengembangkan utilisasi informasi perizinan untuk mendukung pengembangan bisnis dan juga mengembangkan penggunaan data sosial. Jadi tidak hanya fisik saja yang kami harapkan bisa kami capture dengan ini, tapi juga data sosial dari GIS untuk merencanakan proyek-proyek dan juga memitigasi risiko sosial. Demikian presentasi saya. Saya demo sedikit untuk bagaimana tadi kami bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah ini terhubung langsung ke sistemnya Pertamina. Jadi di sini inilah yang kita lihat ketika kita melihat aplikasi kita untuk sinergi aplikasi untuk perizinan ini. Mungkin boleh diklik di IT Manggis. Ini adalah data yang kita bisa lihat. Kemudian ya selain dari kondisinya secara visual seperti ini, kita bisa lihat ada di darat, ada di laut, itu dua izin yang berbeda yang harus kami dapatkan. Jadi yang di darat, tadi ada izin-izin yang sudah terlist di situ juga ada expire dari izin tersebut, bentuk izinnya apa, kapan diterbitkan dan juga jenis izinnya dan juga expire-nya. Ini yang di darat, kemudian yang di laut. Nah ini yang di laut. Demikian contoh dari aplikasi untuk perizinan yang sudah kami miliki saat ini. Terima kasih atas perhatiannya.